Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Pengeluaran pemerintah yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah. Guritno pernah menyatakan pendapatnya bahwa pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Pengeluaran pemerintah terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada pengeluaran pemerintah pusat dan pengeluaran pemerintah daerah, di mana pengeluaran pemerintah pusat dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dan daerah, yang meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, pembayaran hutang, subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Sedangkan pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Tema besar APBN tahun anggaran 2020 adalah mendukung Indonesia maju. Kebijakan fiskal akan diarahkan untuk mendukung akselerasi daya saing melalui inovasi dan penguatan kualitas sumber daya manusia. Berbagai kebijakan di bidang pendidikan dan kesehatan akan dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, pemerintah akan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang semakin merata, mengalokasikan sumber daya ekonomi yang lebih efisien, serta mendorong birokrasi yang efektif, melayani, dan bebas korupsi. Kemudian, Adolf Wagner mengemukakan suatu hukum yang disebut Law of Ever Increasing State Activity, di mana pengeluaran pemerintah itu selalu meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam arti uang ataupun secara real, baik absolut maupun relatif dalam perbandingannya dengan pendapatan nasional, yang disebabkan adanya perkembangan sosial karena perkembangan industri. Selanjutnya, pengeluaran pemerintah dan kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Salah satu jenis pengeluaran pemerintah adalah belanja modal. Belanja modal ini dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan kesejahteraan masyarakat, di mana belanja modal ini digunakan dalam kegiatan yang bermanfaat secara ekonomis, sosial, dan manfaat lain sehingga meningkatkan kemampuan pemerintah dalam melayani masyarakat. Peningkatan belanja modal yang menyebabkan peningkatan penyediaan layanan barang dan jasa publik kepada masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya sarana, prasarana, dan fasilitas umum yang memadai, maka perpindahan barang atau pergerakan manusia tidak akan terganggu. Mengingat perekonomian akan tumbuh karena aspek mobilitas barang dan pergerakan manusia. Salah satu pengeluaran pemerintah yaitu subsidi memberikan dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu membantu peningkatan kualitas ekonomi, membantu golongan yang berpendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mencegah terjadinya kebangkrutan bagi pelaku usaha. Kemudian dampak negatifnya yaitu subsidi menciptakan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Pasalnya konsumen akan membayar barang dan jasa pada harga lebih rendah daripada harga pasar. Hal itu menyebabkan kecenderungan konsumen boros dalam mengonsumsi barang yang disubsidi. Kemudian subsidi menyebabkan distorsi harga. Subsidi juga dapat mengganggu pasar dan memakan ekonomi yang besar. Subsidi juga dapat mematikan para pesaing. Dalam hal ini, pihak swasta yang dirugikan. Pengertian penerimaan pemerintah dapat disebut juga sebagai pendapatan negara. Penerimaan pemerintah adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah dari dalam dan luar negeri. Penerimaan ini digunakan untuk pembiayaan kegiatan perekonomian yang tujuan akhirnya adalah untuk kepentingan rakyat. Jenis-jenis penerimaan pemerintah berdasarkan institusi yang menanganinya dibedakan menjadi 3. Yang pertama, penerimaan pemerintah pusat, yang kedua, penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota, dan yang ketiga, penerimaan pemerintah daerah provinsi.
Pada penerimaan pemerintah pusat, ada 3 penerimaan yang diterima. Yang pertama, penerimaan pembiayaan, seperti pinjaman sektor perbankan, pinjaman luar negeri, penjualan obligasi pemerintah, privatisasi BUMN, dan penjualan aset pemerintah. Lalu penerimaan negara dan hibah. Yang terakhir, penerimaan dalam negeri seperti penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, bagian laba BUMN, dan lain-lain penerimaan yang sah. Lalu, pada penerimaan pemerintah daerah provinsi, terdapat 2 penerimaan pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMN, dan PAD lainnya yang sah. Lalu, ada pendapatan dari dana perimbangan, yang terdiri dari bagian daerah dari PBB dan BPHTB, bagian dari sumber daya alam, bagian dari dana alokasi umum, dan bagian daerah dari dana alokasi khusus. Pada penerimaan pemerintah daerah kabupaten atau kota, terdiri dari 2 penerimaan pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah atau PAD, terdiri dari pajak daerah, retribusi dana, bagian laba BUMN, dan PAD lainnya yang sah. Lalu ada pendapatan dari dana perimbangan, terdiri dari bagian daerah dari PBB dan BPHTB, bagian dari sumber daya alam, bagian daerah dari dana alokasi umum, bagian daerah dari dana alokasi khusus, dan pajak perseorangan. Penerimaan pemerintah non-pajak, penerimaan negara yang bersumber dari non-pajak, adalah semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN, dan penerimaan bukan pajak lainnya, serta pendapatan Badan Layanan Umum atau BLU. Ada pula upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pemerintah. Di sini, pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan dengan meningkatkan penerimaan perpajakan dengan tidak mengganggu pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut ditempuh dengan cara yang pertama, melakukan perbaikan kualitas pemeriksaan dan penyidikan pajak. Yang kedua, menyempurnakan sistem informasi dan teknologi. Dan yang ketiga, meningkatkan perbaikan sensus pajak nasional. Pemerintah juga berupaya meningkatkan penerimaan negara dengan cara menargetkan peningkatan PMBP migas. Untuk mencapai target lifting migas, pemerintah diantaranya melakukan upaya sebagai berikut, yaitu yang pertama, mendorong optimalisasi pada lapangan existing dengan penerapan EOR. Yang kedua, mempercepat pengembangan lapangan baru dan struktur idle. Dan yang ketiga, term and condition yang lebih menarik untuk wilayah kerja yang berada di remote area dan atau laut dalam. Dukungan dari berbagai pihak juga dapat berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan negara. Upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara tidak akan berjalan tanpa dukungan dari berbagai pihak. Koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait penerimaan negara juga sangat penting. Mengingat upaya peningkatan pendapatan negara bukan hanya menjadi tugas Kementerian Keuangan. Selain itu, kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat membayar pajak juga hal yang penting. Tanpa kesadaran masyarakat yang tinggi, khususnya dalam membayar pajak, upaya optimalisasi pendapatan negara tidak akan mudah tercapai.